Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rara Maharani dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 2241169. Di sini saya akan membacakan materi mengenai mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Definisi pemasaran dan nilai pelanggan. Pemasaran, aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat. Nilai pelanggan merupakan kombinasi kualitas pelayanan, harga dari suatu penawaran produk. Mengembangkan strategi pemasaran. Pengembangan strategi yang benar sepanjang waktu memerlukan bauran disiplin dan fleksibilitas. Perusahaan harus tetap berpegang pada strategi, tetapi juga menemukan cara baru untuk terus mengembangkannya. Pemasaran juga harus selalu meningkatkan strategi untuk sejumlah produk dan jasa dalam organisasinya. Pemasaran dan nilai pelanggan. Memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah ini pemasaran. Sasaran dari setiap bisnis adalah mengantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba. Dalam ekonomi yang sangat kompetitif, dengan semakin banyaknya pembeli rasional yang dihadapkan dengan segudang pilihan, perusahaan hanya dapat meraih keunggulan dengan melakukan proses pengantaran nilai yang bagus serta memilih, menyediakan, dan mengomunikasikan nilai yang unggul. Proses pengantaran nilai. Pemasaran tradisional memandang bahwa perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Kemudian perusahaan yang merupakan pandangan ini mempunyai peluang bisnis terbaik dalam ekonomi yang ditandai dengan kelangkaan barang di mana konsumen tidak memusingkan. Meskipun demikian, pandangan tradisional tentang proses bisnis ini tidak akan berhasil dalam ekonomi di mana orang dihadapkan pada banyak pilihan. Pasar massal sebenarnya terbagi menjadi banyak mikro, masing-masing dengan persepsi dan kriteriaan pembelinya sendiri. Urutan penciptaan dan penghantaran nilai dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama memilih nilai, merepresentasikan pekerjaan rumah tangga, memasarkan yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Staf pemasaran harus mengimplementasikan pasar, memilih sasaran pasar yang tepat, dan mengembangkan penawaran positioning nilai. Fase 2 adalah menyediakan nilai. Pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga, dan distribusi. Yang ketiga ada mengomunikasikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjumlahan, promosi, penjualan, iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan fase nilai ini mempunyai implikasi biaya. Kemudian ada karakteristik proses bisnis inti. Proses analisa pasar, proses realisasi tawaran baru, proses pengeksekusian pelanggan, proses customer relationship management, dan yang terakhir proses manajemen secara keseluruhan. Kemudian ada perencanaan strategis perusahaan dan divisi, menentukan nilai misi perusahaan, mendirikan unit bisnis strategis, menugaskan sumber daya untuk setiap unit bisnis, menilai peluang pertumbuhan. Kemudian yang terakhir ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran atau yang disebut dengan marketing planning, yaitu suatu bagian dari sebuah desain untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan nilai untuk konsumen dalam keadaan tetap menguntungkan perusahaan, atau dalam konsep pemasaran sekarang ini, sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.